nggak langsung yakin, tapi setelah ikut 2 kali acara edukasi Bursa Efek, akhirnya tertarik juga. Karena mudah, saya ajarkan ibu-ibu lain, sampai anak saya juga ikutan. Selesai dagang, saya bawa 100.000 untuk nabung saham. Hasilnya jelas sekali. Yuk kita nabung saham sekarang. Baik saja tidak cukup, kita harus betul-betul memahami lingkungan bisnis global yang lebih baik, plus di dalam negerinya sosiologi dan antropologi, supaya totalitas kita membantu petani secara efektif. Kita memang ketahanan pangan, tetapi kita menuju ke kedaulatan pangan. Ada shadow power yang mendikte pembangunan sektor pertanian bukan oleh Kementerian Pertanian. Saat ini lebih mudah untuk mendapatkan informasi mengenai perkembangan ekonomi dan bisnis di Indonesia dengan aplikasi IDX Channel. Mulai dari berita, makro dan mikroekonomi, politik hingga hiburan. Anda juga dapat berbagi artikel, foto, dan video ke semua platform media sosial yang Anda miliki. Beragam informasi hari ini bisa di-download di dalam aplikasi idxchannel.com. IDX Channel, your trustworthy economic, business, and capital market channel. Kita sudah sampai di segmen terakhir di Market Review dan terima kasih juga untuk Anda yang masih bergabung bersama kami. Pak Martin masih bergabung, Pak, bersama kami? Ya, masih, Mas Desi. Ya. Pak Martin, ini peranan marketplace atau e-commerce terhadap industri F&B, Pak, selama pandemi COVID-19 ini tampaknya menuntut kreativitas ya. Ketika hal ini tidak dilakukan, makanya dari industri tersebut akan tertinggal. Apakah ini cukup membantu, Pak, pergeseran dari sistem pembelian dari masyarakat, dari konvensional ke digital, Pak Martin? Ya, benar, Mas David. Kami juga setuju dengan hal tersebut ya, bahwa pandemi corona ini menuntut perusahaan-perusahaan untuk lebih proaktif, inovatif, dan menggencarkan pemasaran melalui banyak channel ya. Salah satunya adalah melalui saluran marketplace dan e-commerce, serta untuk aplikasi antar atau delivery. Nah, riset yang dilakukan oleh McKinsey yang kami peroleh datanya itu diketahui bahwa lebih dari 60% konsumen baru mereka menggunakan metode berbelanja baru, di mana sekitar 58% konsumen berbelanja secara digital dan 48% menggunakan metode aplikasi pick up delivery. Jadi memang di sisi lain perusahaan e-commerce enablers Circlo juga mencatat bahwa dari bulan Februari sampai Maret 2020 pemesanan via digital itu meningkat signifikan, sekitar 140%. Di mana urutan pertama itu adalah untuk pembelian minuman kemasan, dan yang kedua adalah untuk makanan kemasan. Jadi memang trennya adalah untuk yang contactless dan paymentnya juga yang cashless gitu ya, sehingga memberikan kenyamanan kepada konsumen untuk membeli produk yang fiturnya juga lengkap di sana. Apakah kondisi ini juga menyebabkan dari industri F&B dampaknya tidak terlalu signifikan, Pak Martin, di tengah pandemi COVID-19? Mereka masih tetap bertumbuh meskipun dalam catatannya masih melambat. Adanya transaksi digital ini memberikan kemudahan dan industri F&B tetap melakukan transaksi mereka. Sebenarnya lebih ke arah industri ini adalah industri yang melayani kebutuhan primer masyarakat. Ya. Jadi tentunya masyarakat akan tetap makan dan minum. Ya, walaupun memang kunci utamanya adalah daya beli masyarakat. Apakah mau membeli produk-produk yang selama ini mereka konsumsi atau tidak, mampu atau tidak. Lebih ke arah sana, Mas. Oke, terkait dengan kondisi ini, Pak Martin, bagaimana dari sisi pemeringkatan yang dilakukan oleh Pevindo kepada pelaku industri yang bergerak di F&B ini?
Saat ini kami memiliki 4 perusahaan yang peringkatnya kami publikasikan, yakni ada PT Indofood Sukses Makmur Tbk dengan peringkat AA+, outlook stabil. Lalu ada PT Mayora Indah Tbk dengan peringkat AA flat, outlook stabil. Lalu ada PT Siantar Top Tbk dengan peringkat A+, outlook stabil, dan PT Ultrajaya Milk and Trading Company dengan peringkat AA-, outlook stabil. Nah, terlihat di sini bahwa dari 4 emiten tersebut, outlook-nya kami sematkan stabil. Dalam artian, dalam 12 bulan ke depan, kami melihat adanya kestabilan dari perusahaan tersebut ya untuk fundamental keuangan mereka. Mempertimbangkan bahwa industri ini melayani kebutuhan dasar dan juga melihat posisi pasar dari 4 emiten ini cukup kuat di masyarakat. Baik, apakah kondisi ini tergambar tidak Pak Martin di kinerja mereka di kuartal ketiga di 2020 ini? Sebenarnya belum semua perusahaan menerbitkan laporan keuangan di kuartal 3 2020 ya. Namun kami meyakini bahwa perusahaan-perusahaan ini masih tetap tertekan ya dari segi penjualan mereka dibandingkan dengan pre-COVID level yang sebelum-sebelumnya. Jadi sampai dengan 2021 pun kami juga akan tetap lihat masih akan tertekan dari segi pendapatan mereka. Jadi kunci utamanya adalah bagaimana mereka secara efektif bisa menjual produknya dengan pemasaran yang efektif dan diversifikasi produk serta penetrasi pasar yang baru. Di sisi lain memang fundamental keuangan dari 4 emiten ini relatif baik ya. Tidak ada surat utang yang jatuh tempo di kuartal 4 2020. Namun memang ada satu yang surat utangnya jatuh tempo di 2021, yakni Siantar Top senilai 200 miliar rupiah. Dan itu akan untuk pendanaan baru, penerbitan surat utang baru, kami juga melihat masih wait and see ya. Melihat pasar ini sudah stabil atau belum. Kalau dilihat dari kualitas kredit perusahaan, Pak Martin, singkat saja Pak, waktu kita cukup terbatas. Ya, terlihat dari peringkatnya yang dari A+ dan kategori AA kategori itu relatif kuat ya. Jadi 4 emiten tersebut memiliki peringkat yang kuat fundamentalnya. Baik. Demikian Mas David. Pak Martin, terima kasih Pak sudah bergabung bersama kami di IDX Channel dan semoga yang kita bahas bisa menjadi referensi ini terutama kepada beberapa emiten tadi yang diperingkat oleh Pak Vindo lebih ke arah stabil meskipun dalam tekanan dan bisa menjadi referensi bagi para investor dan trader pasar modal Indonesia. Pak Martin, terima kasih. Sehat selalu Pak. Terima kasih Mas David. Baik, ada Bapak Martin Pandiangan, analis PT Pevindo, dan tadi kita membahas perkembangan dan proyeksi sektor F&B di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita pemirsa di Market Review kali ini. Dan di masa pandemi ini, tempat wisata agar tetap membatasi kunjungan maksimal 50% dari kapasitas untuk mencegah kerumunan dan penularan COVID-19. Dan selalu ingat pesan Ibu, jaga protokol kesehatan dengan tetap memakai masker, menjaga jarak dan jauhi kerumunan, serta mencuci tangan dengan sabun di air yang mengalir. Dan perbincangan tadi mengakhiri kebersamaan kita di Market Review kali ini. Akhirnya saya Visan Alval dan seluruh kabar kerja bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai berjumpa kembali.